Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Tugas pertama kita itu memperhatikan to integer A dan B sebagai masukannya. Jadi ada dua logik dengan dua lines. The first line result integer division A kurung 2 kali B. The second line result of content the result of float division. Oke. Jadi intinya sih kita membuat dua line gitu ya dengan dua pembagian yang berbeda. Kalau misalnya si dua miringnya ini, sebenarnya saya udah nulis ya di sini. Jadi kalau misalnya dua miringnya, itu artinya kita membuang semua yang di belakang koma. Kalau misalnya kita hanya menggunakan satu miring ini atau pembagian, maka kita tetap mempertahankan yang di belakang koma. Kayak tadi kan contoh gini, misalnya print. Di sini kan peraturannya kita menggunakan inputnya itu A dan B ya. A berarti yang pertama ini dulu A dan B. Dan kedua kita masukkan print A, B. Kalau misalnya si input dari hackernya itu, nah inputnya itu 4 dan 3. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus ini, output yang diharapkan itu 1 dan 1,3. Sekarang kita coba run, apakah hasilnya berapa gitu ya. Nah, input stdm itu 4 dan 3 kayak tadi kan itu sesuai soal. Dan output yang saya kasih itu 1 dan 1,3. Expected outputnya itu 1,1,33. Sebenarnya gampang sih itu. Kita submit aja. Nah, oke, ini berhasil. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. Saya langsung menerjemahkannya ke bahasa Indonesia aja. Jadi dalam 4 tahun sekali, itu jumlah hari Februari akan berjumlah 29 hari. Sehingga dalam 1 tahun akan menghasilkan 365,25 hari. Dan di sini, menurut kalender Georgian, kalau misalnya tahun dibagi dengan 4 habis, maka akan menjadi habisat. Dan kalau misalnya tahun dibagi 100 dan habis itu bukan kabisat, dan tahun dibagi 400 dan habis itu termasuk kabisat. Dan dibuktikan dengan di tahun 2000 sampai 2000 dan 2400 itu akan menjadi kalender kabisat. Dan di bagian sini, 1800 sampai 2500 itu bukan kabisat. Dan di sini taksnya given year that determine whatever is a leap year is leap year. Return the boolean true, otherwise return false. Intinya sih leap year itu true, kalau misalnya bukan leap year itu false. Dan inputnya itu 1990 dengan harapan outputnya itu false. Kita mau aja pakai ini false. If misalnya ya karena kita kan mau mengetahui year itu apa gitu, true or false misalnya kita dibagi 400 dan gitu ya. Terus print bukan print, maaf, maksudnya flip ini true. Dan kenapa sih bisa gini gitu, if ya dibagi 400 sama dengan 0 terus flip sama dengan true? Karena yang pertama di soal kalau misalnya kita bagi 400 dan habis itu akan menjadi true. Nah ini sebenarnya bisa aja kita mau bisa false, kita bisa aja, tapi lebih enak kan pakai true aja kan sesuai dengan soalnya. Dan ini if ya dibagi 400 sama dengan 0, itu maksudnya saat si 1990 dibagi 400 hasilnya habis atau enggak gitu. Kalau misalnya habis maka akan true, kalau misalnya tidak habis itu false gitu. Oke, lanjut aja kita ke pakai elif, memang elif biar persen gitu ya, 100 misalnya dan 0 leap false. Lanjut saja dulu, nanti saya jelaskan link aja bagi 4 tahun klik true. Taran dulu. Oke, hasilnya udah benar. Dan saya mau jelasin lagi bagian sini, kenapa sih elif kan sama ya dibagi 100 bukannya harusnya true.
Iya, tapi menurut soal, kalau misalnya yang 100 dibagi dengan tahunnya itu habis, maka akan menjadi bukan kehabisan. Sehingga saya menulis di sini itu false. Bisa aja kalau logikanya kita ubah, misalnya si year-nya dibagi 100 bukan sama dengan 0, atau tidak habis, itu akan menjadi true, bisa aja kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita coba sama. Oke, udah benar. Dan gini, sebenarnya bisa aja kita cuma pakai yang ini. Kita pakai 4 gitu ya. Nah, kita pakai ini. Bisa lebih simpel gitu kan intinya. Kan hasil juga benar ya, passwordnya gitu, false. Tapi saat kita coba submit, itu akan ditolak oleh sistem karena tidak sesuai dengan ketentuan. Bukan langsung ditolak kan, gitu sih intinya. Oke, sekian, kita lanjut ke nomor 6.